perbandingan tingkat keparahan seperti itu. Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati. Ini ngadol Pak. Rumah Ibu di mana? Rumahku di Tagodang. Oh, Tagodang. Jadi kemari Jadi Pak Jenderal inilah tadi capit tadi saya bilang kami punya. Masyarakat sudah mulai berdatangan untuk mengawali kehidupan lagi. ya. Baju naon dah. Ibunya selamat, Bang? Ayah, Keluarga. Alhamdulillah ya. Kemudian sama pertemuan korban di situ Pak baru terselamatkan 11. Jadi masih ada 11 lagi, berarti 11 lagi yang di dalam longsoran. Posko terpadu untuk mengkonekkan antara Tapsel dengan Tapteng yang terputus. Padang Sidembuan dan sampai di sini. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meringankan masyarakat terkait kekurangan kebutuhan BBM untuk operasional. Kapolri juga telah mengirimkan beberapa device termasuk semacam Starlink tapi yang berbentuk solar dan juga bantuan. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di pengungsian Batu Hula, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini kondisi di pengungsian hari ini Minggu 30 November 2025. Kita lihat di sini posko kesehatan Kodam 1 Bukit Barisan. Ini di Batu Hula, itu posko penanggulangan bencana Batu Hula. Ini sudah datang bala bantuan distribusi logistik ya. Dapur lapangan Kodam 1. Kita berada di pengungsian Kodam 1 Bukit Barisan. Oke bosku, sebelum disimak videonya langkah baiknya di subscribe dulu, like, comment, and share. Oke bosku, simak videonya, let's go. Oh ini Namira Logistik, apa kabar? Sudah diangkat mobilnya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ternyata Namira Logistik mau kemari ya. Nih, Namira Logistik kemarin mengalami musibah di dekat Desa Marsada, Sinyarnyar, Kabupaten Tapanuli Selatan juga. Dan hari ini sudah sampai di pengungsian di Batu Hula. Ini dari mana ini Pak? Adik-adik kita juga ini? Sama dari Duta Win Syahada. Oh, Duta Mahasiswa. Alhamdulillah, walaupun Namira Logistik ini mengalami musibah kemarin di Spirok, mereka juga ingin membantu berbagi dengan pengungsi di Batu Hula ini. Oke Bang, kita ke sana dulu Bang, boleh? Oke. Ya. Ini bala logistik sudah ada ini ya. Di luar bagian di payak. Kita lihat ke dalam kamp pengungsian dulu. Ini dapur pengungsian di Batu Hula. Ini kondisi di kamp pengungsian ya. Mana tahu ada keluarga ataupun sanak saudara yang berada di Batu Hula. Ini lokasinya, yang kehilangan ini lokasinya. Kita pindah dulu. Bosku, kita di daerah Desa Aik Ngadol, Sitinjak, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sini ada posko Satuan Brimob Polda Sumut Batalion C. Nah, ini poskonya. Kita akan coba survei atau kita lihat. Ini dapur umum Polda Sumut Brimob. Jumpa lagi sama Bang Boro. Baru ini kita jumpa lagi di sini, Bang. Itu Bapak dan ya.
ini dapur umum Satuan Brimob Polri untuk masyarakat ini katanya. Ini posko ya di Brimob. Ayo Pak konfirmasi dulu Pak. Kita tadi dari Batu Hula, sekarang kita mau ke Garoga. Kita di sini jumpa posko Brimob. Bagaimana ini Pak? Ini kami membuka posko ini sudah hampir 3 hari. 3 hari. Jadi ini masjid awalnya tidak berfungsi karena sudah tertimbun lumpur. Ya. Ini kami hidupkan kembali dan masyarakat sudah mulai berdatangan untuk mengawali kehidupan lagi. Ya. Kami bersama masyarakat, bersama aparat yang lain, Ya, baik tim TNI gabungan maupun Basarnas dan relawan Ya. dan unsur pemerintahan sudah berupaya untuk bagaimana membuat kehidupan lebih baik lagi. Karena mohon maaf sampai saat ini listrik masih belum nyala. Ya. Dan kami bersama-sama masyarakat untuk menjaga harta benda mereka yang masih ada, yang bisa diselamatkan. Ya Pak. Kami bermohon kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, mohon doanya semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa memberikan hal yang terbaik kepada masyarakat dan bangsa kita. Amin. Terima kasih. Oke. Selamat siang, Brigade. Selamat siang Brigadir. Terima kasih konfirmasinya Pak. Siap. Kasih itu makan. Udah angkat was. Pak. Bawa tuan itu makan. Makan bang. Ya, silakan. Biar ikut merasakan. Ya, ya lanjut Pak. Lanjut. Apa kabar Wak? Walah, kotor mah. Gak apa-apa Wak, biar merasakan kayak mana penderitaan orang Wak di sini ya Wak. Ya, sehat-sehat ya Wak. Makanlah Wak, makan. Iya Wak. Apa cerita Wak? Sehat ya Wak? Cerita sehat, semoga sehat. Biarpun tidak punya uang, Iya. semoga sehat. Iya Wak, iya Wak. Adapun uang tapi nggak ada stoknya untuk membeli. Kayak mana sama juga Wak. Bagus Tidak kita punya seperti uang ini. Pak sama sekali. Yang penting sehat. Iya Wak. Amin. Makasih ya Wak. Ini ibu ya, bayi yang dimandikan umur kira-kira berkisar umur 1,5 tahun ini ya. Nanggai. Ibunya selamat Bang. Ayah, Keluarga. Alhamdulillah ya. salah satu korban dari lingkungan sini. Iya. Ayo Dek. Senyum. Ya Bang, lanjut Bang. Apa pasukan listrik bantuan udah tiba bosku ya? Kita akan lihat nanti di mana dipasang gardunya. Dari mana nih Bu? Ibunya rumahnya di mana? Ini Dek ngadol, Pak. Rumah Ibu di mana? Rumahku di Tagodang. Oh, Tagodang. Jadi kemari mampir ya Bu? Ya, ini rumah emakku. Oh gitu. Rumah kami udah hancur, Pak. Nggak ada lagi. Yang di mana rumahnya Bu? Yang di Tagodang. Ya yang mana posisinya di situ Bu? Posisinya itu di pasar, itu dekat pasar. Dekat pasar. Oh iya. Udah berkeluarga? Berapa, ada yang korban tidak? Alhamdulillah selamat semua. Oke ya Bu, makasih ya Bu. Ya, kita komunikasi dengan warga yang berada di lokasi ini bosku ya. Ini sebenarnya kalau ke daerah ini dampaknya aja, sisanya ke arah Aik Ngadol ini hanya sisa banjir dari Tagodang kemari. Tapi walaupun hanya sisa banjir, dahsyat juga ya. Porak-poranda juga ini kampung ini. Oke bosku.
lebih lagi kalau itu sekarang lagi sama-sama bagi dia Zega? Iya. Loh, saya dari ya. Iya. Ya, Bu. Ya, jadi Pak Jenderal inilah tadi capit tadi saya bilang kami belum punya ini Pak. Sampai apa? Yang ini ngangkat kayu-kayu. Oh, deh. Alat berat itu capit ada nggak? Fitting. Alat berat fitting. ya tekan ini dorong ke sini. Kalau dorong ke sini dari mana? Dari Sibolga atau dari Oh, nggak bisa lagi Sibolga kan bisa buka pakai laut di sini nggak bisa. dari Sibolga bisa. Hah? Nggak bisa Pak. Laut kita hanya Berarti dari mana kalau nggak bisa? rumahnya. Enggak, maksudnya daratnya. Gunung Tua kapan? Jauh. Lu pernah lihat Nah, ini tadi sama pertanyaannya. Alat berat lewatnya mana? Kalau dari mana Pak? Sebetulnya kalau dari Medan itu lewat Labuan Batu aman Pak. Itu yang dari Labuan Batu. Masuk ke Labuan dulu baru. Berapa jauh? Sekitar hampir 5 kilo Pak. Jalannya? Jalannya jalan nasional. Nggak putus, nggak. Kalau itu nggak putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Yang sama hormat kita muliakan Bapak Menko dalam pilihan yang terhormat Kepala BNPB dan tim dari Jakarta, yang kami hormati kami yang sudah berhari-hari di sini Pak Dansat Brimob dan dari Pak Derajat Kodam 1 Bukit Barisan, ini Pak Agus sama Mora ini Pak sudah berhari-hari juga di sini. Tim Bapak sudah bulan. Kemudian saya juga dengan lengkap Pak dengan Pak Wakil Pak Forkopimda kami terus berkomunikasi dengan Pak Kapolres, Kapsel, Pak Dandim sedang ada ibadah Pak Kaslim ada, Pak Wakapolres juga hadir dari Danyon C Brimob ini udah berumah di sini Pak Jenderal, Pak Menko dan tim, demikian juga dari Batalion 123. Saya kira saya dengan Pak Sekda juga tim kami Pak ada anggota DPRD Kapsel juga. Sekali lagi kita semua lah ya yang berhadir. Saya kira kendati pun dalam situasi kami sangat amat terbuka dalam, tapi masih selayaknya kita panjatkan bersyukur pada Allah SWT atas kemudian kita masih diberi kesempatan dan izinnya bertemu di siang hari ini dalam situasi darurat. Yang seiman dengan saya, selawat beriring salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Waalaikumsalam Muhammad. Mungkin izin Pak Menko, Pak Kepala Badan, Pak Jenderal mungkin melaporkan sekilas Pak bahwa sebetulnya hari Senin Pak di sini sebetulnya sudah ada terjadi, tapi di kecamatan lain sebetulnya ada jalan nasional yang menghubungkan Kapolri Selatan dengan Mandailing Natal, longsor anjlok amblas itu jalan. Lalu pada hari itu juga kami ada rapat paripurna di DPR. Sebelumnya memang sudah ada warning dari BMKG, kami sudah sampaikan teruskan juga ke seluruh perangkat kami ke tingkat terdepan, Kades. Lalu diingatkan teman-teman Dewan waktu kami paripurna di DPR di Tapsel hari Senin. Semua camat juga hadir, kita dorong lagi
Tapi saya kira banyak aksi yang sudah dilakukan oleh para kadis kita juga. Tapi saya kira takdirnya ya sudah begini. Saya kira banyak apa yang kami kunjungi itu kasih banyak hal yang dilakukan itu meminimalisir juga sebetulnya para korban. Nah, kami ada 15 kecamatan, ini Pak Menko, Pak Jenderal, Kepala Barat. Itulah 15 kecamatan, Pak. Itu ada 13 kecamatan yang terdampak bencana ini. Sehingga memang kami sangat amat kesulitan untuk merespon cepat karena keterbatasan kami yang ada. Alat berat kami sangat terbatas, meskipun semua korporasi mitra-mitra sudah kami kemudian minta tolong dan mereka juga kemudian membantu kita. Nah, korban yang sudah terdata oleh kita dapat kami laporkan 46 jiwa Pak meninggal Pak. Di lokasi di mana tempat kita berada ini Pak Menko, Pak Kepala Badan, itu hampir 100 Pak korban di sini, yang meninggal 33 ya. Ada temuan teman-teman dari imigrasi 35 karena ada lagi kemarin temuan di sini Pak. Jadi dengan 35 itu di desa kita berada sekarang Garoga ini berarti ada tambahan 3, berarti berkurang yang sudah ditemukan tambah 3 jadi korban 35, yang masih hilang berarti masih 27 Pak, dari laporan keluarga yang keluarganya yang terkena bencana melaporkan ke kita keluarganya belum ditemukan. Kami untuk di Garoga ini Pak Menteri, Pak Menko ini 2 hari terisolasi total Pak. Kami dari ibu kota Sipirok nggak bisa menjangkau di sini. Tapi luar biasa masyarakat kami ada di sini Pak, kearifan lokal, adat istiadat kami dari Hana Tolu namanya, yang paling tinggi itu Mora Pak, yang Brigjen Purnawirawan Mora ini. Mora itu orang yang dihormati begitu, tapi intinya ada 3 tungku sajarangan kalau di Minang. Lalu ada falsafah kami di orang Tapsel ini Pak, saya kira di Batak secara keseluruhan. Bersama di dalam Siriawan itu dalam kegembiraan Pak, tapi kami akan lebih guyup di Siluluton di dalam keadaan bencana dan kesedihan dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian kalau kita lihat ini Garoga, desa tetangganya habis juga tadi sebelum sampai di sini, lalu masyarakat di Garoga yang masih ada itu dan Huta Godang itu nanti mungkin kalau berkenan masih bisa boleh arah pulang, kita mampir melihat pos pengungsian. Itu adalah penduduk sini dan Huta Godang yang pada hari-hari kejadian itu masyarakat kita di Batu Hula namanya Pak langsung berinisiatif membuka dapur umum, menampung saudara di sini dengan ya urunan semampunya orang-orang kami desa di situ. Jadi luar biasa Pak, nilai-nilai itu yang terus saya kira tapi mungkin nilai keindonesiaan lah itu ya, tapi sangat kuat kami di sini sehingga kami merasa terbantu meskipun belum terjangkau. Nah, karena luasnya cakupan area terdampak bencana ini Pak, kami masih sangat butuh dukungan untuk kemudian menangani ini, dan tentu nanti mungkin pada waktunya di rehabilitasi, rekonstruksi dan seterusnya. Tapi yang pasti kebutuhan kita sekarang dengan belasan ribu pengungsi ini di tenda-tenda yang masih amat darurat karena minimnya tenda kami yang lebih katakan standar belum kami miliki. BPBD kami hanya punya tenda kecil yang itu pun sangat terbatas. Berikutnya saya kira terputus nih Pak, jalan nasional yang menuju Tapanuli Selatan ini dari Tapanuli Tengah, batasnya Gapura tadi, jalan nasional ini terputus. Lalu dari tetangga kami di Tapanuli Utara ke Sipirok, ke Tapsel juga kemudian terputus. Dari Tapanuli Selatan ke tetangga di arah ke Sumatera Barat, Mandailing Natal juga terputus. Tetapi masih ada jalur tadi sekiranya, dan kami berharap betul ada bantuan-bantuan alat berat itu. Kalau itu mendaratnya di Belawan masih bisa untuk ke Tapsel melalui satu jalur lagi jalan nasional dari Asahan, Labuan Batu, Sidempuan baru masuk ke kemudian ke Tapanuli Selatan. Saya kira mungkin secara singkat barangkali itu yang dapat kami laporkan. Mohon kami dibimbing, tapi setidaknya hadir saja Bapak Menko, Pak Kepala BNPB pun sudah motivasi Pak sama kami untuk menghadapi situasi yang
luar biasa ini. Dan mohon kami dibimbing, diberi petunjuk, dan tadi diwujudkan mohon bantuan kami cepat menangani apa yang situasi yang kami hadapi. Kami sangat terbantu Pak, dengan teman-teman dari TNI Polri. Kami guyup betul untuk bahu-membahu menghadapi situasi ini. Dan untuk itu sekali lagi terima kasih. Kami tentu pemerintah daerah tidak akan mampu Pak, terus terang, tapi kehadiran kawan-kawan baik TNI Polri ini luar biasa. Kami terus guyup untuk mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Mohon izin yang terhormat, sama-sama kita banggakan Bapak Menko, yang kita hormati Bapak Kepala Badan, yang saya hormati, kami hormati staf dari Badan dan staf Pak Budi, dan juga hadirin. Izin dari kami yang ada di lapangan bersama-sama TNI Polri yang ada di sini serta Pemda, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kondisi yang ada. Yang pertama terkait dengan komunikasi Bapak Menko. Ini tadi sudah terjawab dan sudah langsung dieksekusi oleh Bapak Kepala Badan. Terima kasih Pak Kepala Badan, terima kasih Om Menko. Dalam hal ini komunikasi sangat penting bagi kami. Dan insya Allah kami TNI Polri titik jauh akan kami bangun posko terpadu untuk mengkonekkan antara Tapsel dengan Tapteng yang terputus. Gunanya supaya bisa juga membantu akses masyarakat yang mau berhilir mudik. Walaupun sampai saat ini masih menggunakan jembatan darurat. Harapan kami TNI Polri yang ada di sini adanya backup untuk jembatan yang lebih bisa memadai, walaupun kondisi sekeliling Garuga kemudian Huta Godang ini masih perlu sentuhan material-material bencana. Yang pertama, yang kedua, mohon izin Bapak Menko, Bapak Kepala izin, kemudian air bersih, yaitu mungkin adanya water treatment. Kami dari Satbrimob Sumatera Utara, dari Kobrimob juga sudah mengirimkan, namun masih perjalanan. Alangkah bisa ada tambahan mesin-mesin atau device water treatment seperti itu dari BNPB untuk membantu juga masyarakat yang kita bisa lihat langsung membutuhkan air bersih. Mungkin dari kami sementara itu. Sekali lagi terima kasih dengan kehadiran Bapak Menko, Bapak Kepala Badan dan staf merupakan motivasi bagi kami yang tinggi untuk membangun bersama-sama masyarakat di sini, membangkitkan kembali motivasi masyarakat. Terima kasih Bapak Menko. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santiom. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menko, yang kami hormati Bapak Kepala BNPB, yang kami hormati Majen TNI Budi, Senior Atasan, Pak Bupati, dan Satbrimob. Izin melaporkan sampai saat ini, alhamdulillah beberapa hari ini cuaca cerah sehingga anggota yang ada di lapangan merasa terbantu terkait upaya untuk meringankan beban masyarakat. Kami dari Satgas membuka beberapa posko di sini. Yang pertama adalah ada posko kesehatan dan dapur lapangan yang ada di sini. Itu sehingga untuk kebutuhan minimal kebutuhan makan untuk masyarakat terpenuhi, tidak ada kekurangan. Yang memang kekurangan yang kami hadapi di sini adalah kendala BBM, akan tetapi dari TNI melalui Mabesat dan melalui perhatian Bapak Pangdam itu sudah mulai didorong dari Medan melalui Tarutung, kemudian melalui Pangaribuan dan Padang Sidembuan dan sampai di sini. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meringankan masyarakat terkait kekurangan kebutuhan BBM untuk operasional. Kemudian di sini melaporkan kami dari TNI Polri senantiasa bekerja sama untuk meringankan beban masyarakat dan untuk membantu
kendala-kendala di lapangan insya Allah dapat kami atasi dengan baik melalui koordinasi dengan Polres maupun dengan Brimob. Izin demikian kami laporkan. Terima kasih. Selesai. Bapak Kapolri juga telah mengirimkan beberapa device termasuk semacam Starlink tapi yang berbentuk solar dan juga bantuan makanan-makanan sudah terkirim lewat darat melalui Baros. Ini sudah jalan dari tadi malam. Jadi ini pun Bapak Kapolri sudah mengirimkan juga. Jadi alhamdulillah dukungan untuk Tapsel dari Bapak Kapolri, Bapak Menko, Bapak Kepala Badan, alhamdulillah ini didukung. Demikian Pak Menko kami laporkan. Terima kasih. Mohon izin, kalau Barus itu ke Kapten nggak bisa lewat juga sih? Sudah tembus sampai ke Boga, terusnya nanti nembusnya ke sini kita sudah siapkan. Ya, sudah kita didukung juga dari beliau. Nah kemudian dalam bayangan kami itu, khususnya saya, ini yang terberat itu Sibolga dan Tapanuli Tengah. Karena saya beberapa kali jadi masuk situ. Sampai tadi pun sebelum kesini kami ke Tapanuli Tengah ingin membawa Pak Menko ke Sibolga, ini tidak bisa tembus. Karena rute dari Tapanuli Tengah ke Sibolga itu masyarakat sedang antri ngambil beras di Bulog gitu ya. Sehingga ya udahlah kita daripada mengganggu masyarakat, balik lagi ke kantor Bupati Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah juga kami yang membawa masuk ke kantor Bupati itu setelah 3 hari nggak bisa masuk juga. Akhirnya begitu kami datang, kami langsung bawa masuk ke kantornya ya, Pak Masinton itu, dan beliau sekarang langsung bekerja itu. Tadi begitu kita masuk sedang mensuplai logistik ke titik-titik darurat yang masih belum bisa tembus. Jadi memang praktis ada 7 kabupaten kota di 8 lah ya, di Sumatera Utara. Memang sekarang yang masih harus penanganan khusus ya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan. Kecuali yang itu ada pengungsi 600 kami bantu. Kemudian seperti Langkat kami sudah komunikasi Bang hasil dari Natal, semuanya lebih kendali meskipun semuanya terjadi perbandingan tingkat keparahan seperti itu. Nah Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu. Mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu Utara, Selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marhal ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Saya membuka posko di Bandara Silangit, posko pendampingan nasional kepada pemerintah daerah. Tentu saja tetap saja ini yang menjadi komandan adalah para kepala daerah, tapi kami akan mendampingi secara langsung dan terus-menerus. Nah langkah ini adalah penanganan darurat. Tadi Pak Menko juga tanya sama saya, berapa lama tanggap daruratnya? Saya bilang 2 minggu nggak cukup Pak, karena beliau kan melihat dengan skala tingkat beratnya. Bisa jawab yaitu tergantung pemerintah daerah bisa diperpanjang. Makanya tadi di perjalanan juga saya sudah sampaikan ke Pak Bupati. Pak Bupati ini juga sudah komunikasi di hari pertama terjadinya banjir, sudah WA saya, udah WA-an dengan saya itu Pak Bupati. Di Lumajang Bapak? Di Lumajang waktu itu, masih di Lumajang saya, masih menangani erupsi Gunung Semeru. Langsung masih di situ, sorenya berangkat, paginya langsung ke sini. Jadi kami tetap turunkan kekuatan penuh. Kami buka posko di Bandara Silangit. Di sana ada
helikopter tuh saya sekarang ada 6, ada pesawat Hercules. fixed wing, ya fixed wing itu ada 1, itu kalau fixed wing mungkin nggak bisa mendarat di lapangan di selatan, tapi itu helikopter baik yang punya BNPB maupun yang BP dari TNI Angkatan Darat itu ada, nanti silahkan digunakan. Kalau 1-2 hari ini masih kurang, ya nanti terus ditambah terus gitu ya, supaya semakin lama semakin baik ini proses pelayanan pengungsi. Ini kan masih tanggap darurat, walaupun udah hari ke-6 statusnya masih awal banget, mereka masih tinggal masih di aula ya. Ini nggak mungkin mereka akan tinggal seterusnya, itu maksimal kemampuan orang itu 2 minggu gitu. Setelah itu penyakit datang, mental juga terkena, itu hatinya juga pasti dapat tambahan-tambahan masalah berikutnya. Jadi tolong juga ini betul-betul Pak Agus, Pak Yanamora, bantu dan Brimob, ya, TNI, Polri menyusun betul-betul pelayanan masyarakat ini. Jangan sampai masyarakat ini dianggap kalau sudah di tenda dikasih makan, minum, ada MCK aja sudah selesai. Tidak, itu bertahan paling lama tuh, itu yang saya katakan. Ya, manusia Indonesia kalau lama-lama di tenda seperti itu ya pasti tidak akan tahan. Makanya harus langkah berikutnya. Makanya saya katakan ini masih awal sekali tanggap daruratnya ini. Nah ini dulu sifat orang manusia ini ya memang harus prioritas pertama ya. Prioritas pertama adalah makhluk hidup, yaitu manusia. Dan kalau tadi Pak Bupati mengatakan ini kok cerah, ini OMC Pak, operasi modifikasi cuaca di Sumbar, Sumut, Aceh. Sudah 3 hari Pak. Kita 3 hari cerah, dan memang sejak sudah mulai rintik-rintik itu kita baru melaksanakan OMC. Kenapa OMC itu tidak dilaksanakan awal? Karena BMKG mengatakan siklon Senyar itu tidak bisa di OMC Pak. Jadi pada saat badai itu kalau pun sia-sia itu, karena itu fenomena alam yang cukup langka. Ya kita memohon pada Yang Maha Kuasa, kenapa kok terjadi pada kita ya? Kita mungkin refleksi aja. Itu menurut ilmuwan itu. Nah sekarang sudah menjauh ini sinyal apa? Siklon Senyarnya udah menjauh. Terakhir tadi Pak Thailand. Ya ke Thailand dan ke Laut Cina Selatan katanya informasi. Yang mudah-mudahan tidak balik lagi ke sini lah. Ya. Amin. Nah, tapi ini ancaman hujan juga karena memang di penghujung tahun masih ada walaupun bukan siklon. Makanya kita akan laksanakan OMC ini sampai betul-betul kondisi pulih. Tapi tentu saja Pak Bupati tidak bisa selamanya dan kita tidak. Jadi tolong juga ini langkah. Yang pertama tadi itu pengungsian, saya mohon ya jangan lama di tenda. Sudah mulai, walaupun ini masih kayak gini di lapangan, tapi Pak Bupati dengan tim sudah mulai mencari lanjutannya dari masyarakat yang terdampak. Tadi dikatakan ada belasan ribu. Ya ini tolong Pak Budi catat ini, tenda pengungsi, tenda keluarga segera didorong. Pak Agus, Pak Yanamora butuh berapa? Didorong ya. Kalau di sini mungkin bisa lewat udara dan bisa lewat darat. Iya. Walaupun dari Pak Danmen bilang logistik permakanan ini banyak, ya nggak apa-apa terus didorong. Biasanya kami itu main panjang tuh Pak Bupati. Kalau sekarang sehari sampai seminggu 2 minggu itu banyak, yang bantu tuh dari mana-mana. Cuma nanti Desember akhir, Pak Bupati sendiri dengan BNPB itu biasanya, dengan TNI Polri, yang membantu-bantu sudah mengalihkan bantuannya ke bidang lain. Ini jadi kita harus main panjang, masyarakat itu betul-betul dilayani, ya, jangan sampai lapar tapi juga tidak berlebihan, tidak membuat buffer stok begitu, supaya ini kita bisa main panjang. Tapi tempatnya ini seminggu 2 minggu ini tolong tenda-tenda, tenda keluarga, tenda pengungsi diperbanyak Pak Budi, nanti sesuai pemerintahan ya. Kemudian pembersihan ini tentu saja utama, ini tidak seperti bencana di tempat lain. Saya kemarin di Banjarnegara, di Majenang, walaupun jumlah korbannya 28 dan 23, tapi kan satu lokasi gitu. Pembersihannya mudah, ini kan luar biasa. Nah makanya alat berat Pak Bupati, Pak Budi dibantu ini. Kita dapat bantuan dari Kadin Pak Menko, mungkin sebagian nanti lebih berat di sini daripada di Tapanuli Tengah dan
Sibolga, karena di sana kan sebetulnya karena aksesnya tertutup, jadi bukan karena bencananya, tapi bencana sosialnya yang banyak di sana. Listriknya belum nyala, airnya belum nyala, kemudian sinyal juga belum normal, nah, sehingga itu jalur-jalur transportasinya belum tembus, masyarakatnya resah. Tapi kalau di sini kan relatif untuk sosialnya sudah normal, tapi bencananya ini yang harus kita pikirkan. Tolong ini alat berat nanti dibantu, dan Pak Bupati nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Kalau misalnya ada swasta yang punya, kerahkan aja. Ya, Pak Bupati yakin nggak punya, BTP-nya udah habis, nggak apa-apa, nanti dirembes, nanti lapor Pak Menko, apalagi mantan anggota DPR kan biasanya lebih mudah ya kalau menghadap. Nanti kita ganti semua biaya untuk semuanya untuk pembersihan ini, jadi jangan takut. Tapi ini memang korporasi udah habis turun semua, Jenderal. Sudah habis. Ya, makanya nanti dari Kadin juga turun, saya juga sudah minta terus ke PU ya. Kan ini sekarang sedang membuka jalan yang di apa? Kalian coating. Alat berat itu tadi. Nah, nanti kalau misalnya di situ nggak ini, tolong dipindah ke sini aja sebagian untuk pembersihan. Kemudian ada ide juga tadi dari Pak Budi, senso. Nah, minta berapa senso? 100 kali dikirim ke sini Pak Budi. Banyak. Enggak, bukan, jangan lihat sini aja Pak, 13 kecamatan gitu. 13 kecamatan. Oh iya. Senso dikirim, nanti biar yang ngerjakan ini Pak Dandim, Pak Dandim dan Sat ini ya, Hanut, Brimob, dipotongin sedikit. Pakai senso Pak Budi. Ada berapa kecamatan Pak ini? Yang terdampak bencana itu ada 13 kecamatan Pak. Banyak itu, apa-apa 100 dikirim. Ya mungkin bertahap ya Pak, Ya, Pak. Bupati, Siap. dan kita pengadaan juga itu. Kalau memang ada di Tapanuli ya beli di situ, kalau nggak ada ya di Medan atau di mana gitu. Didorong segera supaya bisa mulai bekerja lah, ya, mulai bekerja di saat itu. Bang. Itu ya. Yang berikutnya Pak Bupati dibantu di Dewsuk TNI Polri. Sekali lagi nanti saya akan melihat tempat pengungsian masyarakat. Siap. Yakinlah masih banyak kekurangan. Ini masih 1-2 hari, 3 hari masih jelek. Nanti tolong lambat laun dibaguskan. 1 minggu mungkin masih bisa tahan mereka tinggal di tenda. Tapi minggu kedua udah berat. Jadi tolong Pak Bupati, karena memang pekerjaan banyak. Ya Bu Irawan kan milihnya jadi bupati pas ada bencana gitu, jadi ya kerjaannya banyak. Apa salah sendiri kan? Kalau waktu itu masih anggota DPR kan enak dan enak sekali. Kan ini maunya masyarakat sih. Nah, karena sekarang sudah memang jadi kepala daerah pas kena bencana besar, ya udahlah, jaga amal jariah. Kalau ke masyarakat itu harus terus bertahap, bertingkat, berlanjut. Jangan di situ terus. Nah, mohon setelah ketemu saya ini segera cari. Kalau tadi Pak Menko itu kan cari lahan, mau ke lahannya Pemda, lahannya Kodim, lahannya siapa aja. Kalau bisa satu hamparan, kalau nggak bisa nggak perlu satu hamparan. Mau ada 10, 20, 30, mencok boleh. Yang penting tempatnya aman. Nah itu sebaiknya Huntara dan Untap jadi satu. Jadi nggak usah berpikir, ya kalau kita lihat rumahnya besar-besar ini ya nggak bisa lah pemerintah bangun kayak gitu. Tapi paling tidak daripada mereka tinggal di tempat tenda, itu kan dari posisi hidup nyaman jadi gejeglok langsung ke bawah gitu. Nah, kita angkat lagi sedikit menjadi aman. Nah itu kalau di tempat lain Pak Bupati itu 8 kali 10 meter tanah per kakak. 8 kali 10 artinya ke depan itu 10 meter, lebarnya 8. Nah Huntara itu nanti 4 kali 8. Huntara itu 4 kali 8. Nah kalau Huntara Kapan Pak Bupati dan Bapak-Bapak yang luar biasa bekerja keras membantu masyarakat. Jadi satu ya tadi masih banyak PR untuk tanggap darurat ya Pak saya. Mulai dari bagaimana pembersihan, pengungsian, masih tambah tenda, logistik, water treatment, BBM dan lain-lain lah. Jadi Pak Kepala BNPB sudah menyampaikan proses
bantuan kan terus mengalir, tapi saya ingin menambahkan juga bahwa ya Pak Bupati perlu juga punya perhatian untuk Pak, ya kalau kita lihat tadi tata wilayah. Jadi misalnya kita kalau mau buang pembersihan tanah di depan warga itu akan dibuang di mana? Sekali lagi itu kan juga kaitannya dengan rancang tata wilayah nanti ke depan. Jadi ada sungai baru, jadi itu sungai baru itu akan diapakan? Itu juga kaitannya dengan tata wilayah. Jadi saran saya melibatkan ahli Pak. Nanti kami bantu juga, barangkali dari balai BU bisa membantu juga untuk merancang tata wilayah secara umum, sekaligus agar punya lokasi yang jelas, tanah yang menggunung di rumah-rumah warga, di depan rumah warga itu akan dikemanakan. Itu kan harus dipikirkan, jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru lagi. Kemudian kayu besar-besar itu juga akan dikemanakan, akan dimanfaatkan untuk apa dan seterusnya. Nah ini termasuk tadi Pak Kepala BNP sampaikan, di saat yang sama kan kita harus segera membangun Huntara dan Huntap. Saya menegaskan di pengalaman bagusnya ya satu lokasi, sementara ini dalam jangka pendek dibangunkan Huntara, tetapi di depannya nanti dibangunkan Huntap. Jadi yang kita bicarakan di mobil itu. Cuma ya saya lihat ini kan rumah-rumah ini banyak yang bagus-bagus ya. Terus kemudian yang kalau kita lihat tadi mobil yang tertumpuk oleh sampah, oleh pohon-pohon besar yang di depan rumah itu kan juga mobil-mobil bagus gitu. Artinya status ekonomi masyarakat di sini kan bagus. Nah ini perlu penjelasan luar biasa ini, jangan sampai kemudian persepsinya mengembalikan rumahnya seperti semula. Karena konsep Huntara Huntap ya selama ini anggarannya terbatas ya Pak ya. Anggaran sangat terbatas Pak. Nah itu perlu ada sosialisasi ke depan, dan prinsipnya kita tidak ingin Pak, kita tidak ingin masyarakat itu punya keinginan yang berbeda dan kita tidak mendengarkan. Jadi penting sekali seperti BNPB membuat Huntara Huntap di Flores Timur misalnya. Aduh itu kan panjang Pak dialog sosialnya juga Pak. Dan nanti kami mohon Pak Bupati membantu pemerintah untuk sosialisasi, karena bantuan dari pemerintah untuk Huntara Huntap mungkin juga di luar, mungkin masyarakat belum membayangkan bahwa kok cuma segitu, cuma segitu. Jadi itu mohon juga untuk disosialisasikan. Yang terakhir tentu saja BNPB yang tadi ya alat berat lah untuk sensor lah atau alat berat untuk bersihkan pohon-pohon besar, terus gunungan kayu besar, angkut sampah-sampah dan lain-lain itu memang komitmen sangat besar. Jadi perlu dukungan dari semua pihak. Terima kasih Pak, Bapak-bapak dari TNI dan Polri, dari relawan yang sudah luar biasa keras, dan Bapak-bapak Pemda yang sudah luar biasa kerja keras. Kami terus mengawal bersama-sama sekalian, dan juga rekan-rekan media mohon diberi optimisme ke masyarakat, diberi informasi yang memang ini situasinya nggak mudah. Sekali lagi siklon tropical Senyar ini memang berat ya, berat, ditambah dengan kondisi lahan yang berat, climate change juga makin parah. Jadi ini memang sebuah musibah
musibah yang besar yang harus kita tangani bersama-sama. Saya kira itu Pak Kepala BNPB, Pak Bupati dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak. Siap, Pak. Siap. Nanti komunikasi. Izin untuk teman-teman pers bisa kumpul dengan Pak Sekda di sebelah kanan. Silakan. Terima kasih. Izin Pak terkait kunjungan hari ini seperti apa Pak? Ya kami di pemerintah pusat, semua menteri-menteri, kepala lembaga, kepala BNPB, pelaku pengadaan lapangan dalam penanganan bencana dan penanganan darurat ini diperintah oleh Pak Presiden untuk berkumpul serius semuanya mengerahkan kekuatan nasional untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di mulai dari Aceh terus utara di sini dan kita full kekuatan nasional dalam menyelesaikan tanggap darurat. Jadi seperti kita tahu masyarakat banyak sekali butuh bantuan, mulai dari bantuan logistik, tenda, berbagai macam makanan, pakaian bahkan, terus kita recovery alat komunikasi, recovery jalan, dan banyak jembatan putus, tanah longsor. Jadi ini juga menjadi faktor yang sangat berat dan juga Anda lihat di sini dan masih perlu ada dukungan juga kepada masyarakat untuk pembersihan. Ini tugas yang sangat berat bagi Pak Kepala BNPB, ini Pak Bupati dan jajaran TNI Polri kerja keras luar biasa. Ini kita sudah mempersiapkan untuk mendorong bantuan ke sini, baik itu mulai dari tenda, lalu logistik, tapi juga alat-alat berat seperti alat potong kayu, terus kemudian alat untuk mengangkat kayu. Ini alat berat ini juga permasalahan yang tantangan yang harus kita hadapi. Jadi kita sebelum ke sini kita akan ke Pak Pandan ya. Pandan kita juga monitor lihat secara langsung karena di sana juga ada masalah seperti sini juga ya. Kita harus menambah keterjun BPD. Kemudian juga karena jalan putus kita harus menambah logistik. Terus listrik juga demikian. Listrik banyak sekali tower-tower yang runtuh. Oleh karena itu tadi kita sudah bicara dengan BUMN akan dalam jangka pendek ini akan diaktifkan justru untuk tidak tekanan tinggi tetapi tekanan rendah. Yang penting masyarakat segera mendapatkan akses listrik kembali karena akses listrik ini juga berpengaruh terhadap air bersih dan lain-lain. Tapi kami mohon dukungan kita semua pihak bekerjasama bersatu padu, bekerja sinergis. Komandan lapangannya adalah Kepala BNPB, seluruh kekuatan nasional dikerahkan, TNI, Polri, semua jajaran, menteri-menteri juga mengerahkan apa yang sumber daya yang ada untuk membantu masyarakat. Dan kami mohon kesabaran masyarakat karena ini memang sebuah bencana yang besar. Siklon tropis Senyar ini memang berat, sesuatu yang langka. Kita hadapi, semoga masyarakat segera recover, kemudian ya kita akan menjadi lebih kokoh lagi lah untuk baik sosialnya, kerukunannya, kerjasamanya, kita akan lebih kokoh lagi. Saya kira Pak Kepala BNPB, saya kira cukup. Pak Bupati, Pak Yusuf Pak, terima bertanya kasih. Pak. Saya dari CNN TV Pak, untuk temuan kayu-kayu besar ini apakah pemerintah melakukan Jadi nanti investigasi, itu Pak? bagian dari pembersihan. Kita BNPB akan mendukung penuh kebijakannya Pak Bupati, mulai dari tumpukan lahan ini akan ditaruh di mana, kayu akan dikemanakan, sungai akan seperti apa, dan seterusnya pemukiman. Karena tadi Pak Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa kita juga sejak awal harus menyiapkan ini satu rekonstruksi rumah yang sudah ada lahannya, tapi ada juga rumah-rumah yang
tersapu banjir. Kita juga melakukan relokasi lahan untuk sementara dan sekaligus juga untuk hunian sementara dan ya. Makasih. Terima kasih. Selamat siang. Bro. Pak Menko ini. Bro. Info dari saudara kita Pak, udah sampai sawit sudah di atas mereka. Setinggi itu Pak. Itulah airnya kemarin. Muara Batang Toru. Karena sungai semua bermuara ke sana Pak. Muara Opu itu. Daerah pantai. Luapan semuanya ke sana. Itu cuma banyak. Jadi kalau ke sana kita juga sudah memiliki air logistik diantar secara lewat negara. Boleh mungkin dicek helikopter ya. Kalau kita juga akan menggeser lagi tambahan helikopter. TNI juga akan tambahkan. Jadi izin akses ke Madinah juga terkait sambil melihat sebelah selatan itu teritori. Jadi kondisi inilah yang jadinya memperparah situasi. Iya betul. Ke si Bulga tadi kan juga gitu kasusnya kan terisolir. Jadi kita ya aksesnya. Ada pabrik multinasional di situ Pak, ANJ juga. Sampai sekarang ANJ, Astindo Nusantara Jawa yang terisolir. Jadi Pak, makasih Pak. Semangat nanti ya Pak, udah nyampe terus tujuan. Jenderal, izin Jenderal, mudah-mudahan jadi bencana nasional harapan masyarakat. Iya, harus kita sampaikan itu. Iya kan, Pak? Iya.